1 minggu berlalu. Dokter sudah memperbolehkan Alisa untuk pulang ke rumah. Namun kondisi Alisa masih belum pulih total karena harus kontrol ke rumah sakit untuk beberapa pertemuan lagi. Mereka berjalan bersama melewati lorong rumah sakit menuju parkiran. Zaka mendorong kursi roda sambil menggendong tas pakaian mereka. Alhamdulillah, akhirnya aku udah pulang, boleh pulang mas? Ucap Alisa memperlihatkan wajah bahagia. Iya sayang, tapi nanti sampai ke rumah langsung istirahat lagi ya. Mas, di rumah mesti cucian udah numpuk. Apalagi halaman sama dalam rumah udah seminggu lebih ndak disapu. Aku nggak bisa bayangin kotornya kayak apa. Masak iya aku sampai ke rumah harus istirahat lagi. Udah sayang ndak usah mikirin itu. Prioritas utama adalah kesembuhan kamu dulu sayang. Badanku tuh rasanya malah pegel-pegel semua kalau dibuat tidur terus mas. Aku tuh pengen gerak bebas gitu loh biar ndak kaku badane. Sayang pokoknya jangan kerja yang berat-berat dulu. Kali ini harus nurut sama mas. Alisa mendegus kesal. Kali ini suaminya benar-benar melarangnya untuk beraktivitas di rumah terlebih dahulu, karena memang kondisinya belum sepenuhnya pulih total. Zaka menyadari istrinya sebal dan bibirnya sudah mulai mengerucut ke depan. Sayang kalau bibirnya muncis kayak gitu tak cium lo nanti. Ucap Zaka mengeluarkan jurus ancaman pamungkasnya. Zaka tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu mencoba menjahili Alisa dengan bergeser ke depan seolah akan menciumnya. Alisa melirik mulai tersadar suaminya akan mendaratnya kecupannya di pipinya. Ya, gak muncis ini lu. Alisa dengan cepat menahan bibir suaminya. Hahaha. Setelah sampai di parkiran, Zaka memapa istrinya untuk duduk di kursi depan berjejer dengan Zaka yang duduk di kursi kemudi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa Zaka mulai melajukan mobilnya. Mereka pulang dari rumah sakit bertepatan dengan jam pulangnya buruh pabrik garmat, otomatis perjalanan mereka pulang ke rumah agak sedikit terhambat. Masih merahku apa kabar ya? Tiba-tiba Alisa teringat motor kesayangannya yang dibelikan oleh Zaka. Masih di kantor polisi sayang? Rusaknya parah ndak sih mas? Lumayan yang. Kira-kira proses perbaikannya lama ndak mas? Ya lumayan lama, paling 1 bulan, nanti beli motor yang baru aja yang. Yah, padahalan aku udah sayang banget sama motor itu mas. Mana nomor polisnya juga cantik, aku kayaknya ndak bisa move on deh mas sama si merah itu. Ya nanti beli motor yang sama, terus pesen lagi plat nomor yang cantik. Mas kalau bisa plat nomornya sama kayak itu ya. Iya sayangku, nanti mas usahain. 1 jam perjalanan mereka telah sampai. Alisa kaget melihat pintu gerbang tidak dikunci dan pintu depan rumah tidak tertutup. Mas kok pintu rumahnya buka? Nanti mas jelasin di kamar yang. Zaka memarkirkan mobilnya di garasi dan langsung memapa istrinya masuk ke dalam rumah. Alisa dikejutkan dengan seorang wanita parubaya yang sedang membersihkan rumahnya. Suaminya sama sekali tidak memberitahu sebelumnya. Alisa hanya terdiam dengan berbagai pertanyaan. Assalamualaikum Mbok. Ucap Zaka memberi salam kepada Mbok Darmi. Waalaikumsalam, lo Mbak Alisa sudah pulang. Ucap Mbok Darmi yang sedang mengepel dan langsung menghampiri Zaka untuk membantu membawakan tasnya. Sayang kenalin, ini Mbok Darmi yang bekerja di sini bantu bersih-bersih rumah. Lisa Mbok. Ucap Alisa mengulurkan tangan untuk bersalaman. Mbok Darmi Mbak. Ya sudah Mbok saya tinggal ke kamar dulu ngeh. Ucap Zaka. Ngeh monggo mas. Setelah sampai kamar dan duduk di atas ranjang, Zaka menumpuk bantal yang ada di atas kasur sebagai tempat untuk sandaran istrinya. Makasih mas. Iya, sama-sama sayang. Zaka mencuci kaki dan tangannya lalu naik ke ranjang untuk mendekat ke istrinya. Mas kok cari orang bersih-bersih ndak ngomong sama aku dulu sih? Kamu kan lagi di rumah sakit sayang, mas ndak mau bahas masalah kayak gini di rumah sakit. Pantes saja aku mau bersih-bersih ndak boleh, ternyata di rumah udah ada Mbok Darmi. Mas mau kamu sampai sembuh total dulu yang,
Mas ndak tega kalau lihat kamu bersih-bersih rumah dan cuci baju sendiri. Tapi ndak kayak gini caranya, Mas. Aku nggak suka kalau Mas Zaka ngambil keputusan sendiri. Mas kira aku nggak bakalan sembuh apa, sampai cari orang buat bersih-bersih kayak gini. Alisa mulai meninggikan suaranya. Sayang kok ngomongnya kayak gitu. Aku merasa kayak gak berguna, Mas. Aku ini istri sampean, yang siap melayani semua keperluan sampean. Kenapa sampean malah diam-diam cari orang buat kerja di sini? Terus nanti kalau aku sembuh tugasku sebagai istri mau ngapain, Mas? Kerja makan dan tidur tok. Maaf, Mas, aku bukan wanita yang seperti itu. Alisa mulai menangis. Ia sangat kecewa dengan keputusan Zaka yang tidak meminta persetujuan darinya terlebih dahulu. Sayang, maafin Mas. Alisa menurunkan tumpukan bantalnya. Ia langsung tidur membelakangi Zaka. Suara isakannya semakin mendalam. Zaka memeluk Alisa dari belakang. Ia merasa bersalah mengambil keputusan sendiri. Lepasin aku! Alisa berontak dipeluk oleh Zaka. Sayang kok kasar kayak gitu sama Mas? Mas Zaka kenapa nggak bisa ngertiin perasaanku? Mas melakukan ini yang terbaik buat kamu sayang. Mas ndak tega lihat kamu bekerja keras bersihin rumah, nyuci baju sekaligus masak buat Mas dalam keadaan kamu yang masih sakit seperti ini sayang. Terus kalau aku udah sembuh disuruh ngapain? Ya melayani kebutuhan Mas lagi. Terus orangnya disuruh ngapain di sini? Ya kerja bersih-bersih yang. Lah rumah Mas Zaka luasnya berapa hektar kok sampai nyuruh orang buat bersih-bersih? Apa Mas sudah meragukan tenagaku? Setelah musibah terjadi menimpaku saat ini. Sayang ndak boleh ngomong kasar kayak gitu sama Mas. Mas ndak pernah ngajarin kayak gitu yang. Alisa langsung terdiam. Ia menyesal telah berkata kasar kepada suaminya. Zaka memang tidak pernah mengajarkan berkata kasar. Tutur katanya sangat sopan dan lembut kepada semua orang, termasuk kepada istrinya. Mereka berdua terdiam sesaat. Alisa membenamkan wajahnya sambil mendekap guling. Sedangkan Zaka berpikir keras bagaimana caranya agar tidak memberhentikan Mbok Darmi untuk bekerja di rumahnya. Karena Zaka merasa tak enak, belum genap 1 bulan Mbok Darmi bekerja, sudah disuruh berhenti. Zaka seketika teringat tokonya yang membutuhkan juru masak. Karena semua karyawannya sering mencari makanan siang dan sore di luar. Zaka memberanikan diri untuk menarik tubuh Alisa menghadap kepadanya. Sayang? Alisa tak menjawab, wajahnya langsung ditutupi selimut. Ia masih sangat takut kepada Zaka karena sudah terlanjur berkata kasar. Sayang, dibuka selimutnya, Mas mau ngomong serius. Tak ada respon dari Alisa. Zaka membuka pelan selimut yang dipakai untuk menutupi wajah istrinya. Melihat wajah Alisa yang ketakutan, Zaka langsung memeluknya. Sayang, Mas minta maaf ya. Mas akui Mas salah udah ambil keputusan tanpa meminta persetujuan dari kamu dulu. Mas sudah punya rencana, kalau sayang sudah sembuh total, Mbok Darmi Mas tarik ke toko buat jadi juru masak di sana saja. Mohon pengertiannya ya sayang. Mbok Darmi sangat membutuhkan pekerjaan ini buat bantu biaya 2 cucunya yang masih sekolah. Mbok Darmi biayain cucunya sekolah? Alisa cukup kaget mendengar wanita parubaya yang barusan dilihatnya masih membiayai sekolah untuk cucunya. Iya sayang. Beliau bekerja banting tulang buat biaya sekolah cucunya. Kata Mbak Anjani kadang orangnya jadi buruh lepas di ladang. Di usianya yang sudah menginjak 60 tahun orangnya masih harus mencari kerja ke sana kemari. Selama kita masih ada pekerjaan, sebaiknya kita membantunya sayang. Maafin aku yang udah punya pikiran buruk tentang Mbok Darmi Mas. Iya sayang, nggak apa-apa. Namanya juga belum tahu. Lain kali jangan seperti itu lagi ya sayang. Mas tadi kaget dengar saya ngomong kasar kayak gitu. Mas merasa gagal kalau sampai kamu berani meninggikan suara melebihi Mas yang. Iya Mas, sekali lagi aku minta maaf. Kabar baik, Jangan kabar bosan baik. bimbing Lisa EasyCash untuk menjadi meningkatkan istri yang jumlah baik ya, Mas. pinjaman. Lisa nyesel barusan ngomong kasar sama Mas Zaka. Iya sayang, Mas tidak akan pernah bosan menemani prosesnya. Kita masih sama-sama harus banyak belajar. Zaka mengeratkan pelukannya,
Hari ini ia belajar memahami dan mencari solusi setiap masalah kecil yang muncul dalam rumah tangga mereka berdua. Keesokan harinya rumah Jaka dan Alisa banyak sekali orang yang datang untuk menjenguk Alisa. Dari semua karyawan Zaka di toko maupun pekerja di kandang datang untuk menjenguk. Zaka sempat mendapat pesan dari Labib tidak bisa datang karena mengantar istrinya memeriksakan kandungan. Zaka memahami mungkin Labib memang tidak mau lagi menjadi benalu dalam hubungan rumah tangga Zaka dan Alisa. Urusan Labib dan Zaka hanya sebatas pekerjaan tidak lebih. Sayang capek ya, mau istirahat dulu? Nggak mas, bentar lagi teman-teman kantorku datang. Ya sudah. Selang berapa menit deru suara mobil datang memasuki halaman rumah mereka. Ya benar, mobil Pak Hasbi dan mobil kantor yang dibawa Pak Jufri datang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo masuk. Teman-teman perempuan Alisa saling cipika-cipiki bergantian dengan Alisa. Nada juga ada di sana, namun Fadmi tidak terlihat datang. Mereka sangat merindukan Alisa yang sudah 1 minggu lebih tidak masuk kantor. Bagaimana kabarnya Mbak Alisa? Sudah baik kan? Tanya Pak Hasbi. Alhamdulillah sudah Pak Hasbi. Paling nanti kontrol 2-3 pertemuan lagi. Semoga lekas sehat ya Mbak, nanti biar bisa masuk kerja lagi. Enggak Pak, amiin. Setengah jam Zaka dan Alisa berbincang-bincang dengan Pak Hasbi dan teman-temannya. Mereka semua pamit undur diri dan kembali ke kantor. Sayang, Mbak pengurus Pondok Nisa barusan ada yang mengirim pesan ke Mas, katanya mau datang jenguk sampean. Deg. Pengurus Pondok Nisa. Sudah dipastikan Adzi dan Zulaiha juga turut hadir datang menjenguknya. Tapi apakah mungkin? Alisa menepis semua itu. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Selang berapa menit deru suara motor datang memasuki halaman rumah Zaka. Suara riuh kaum Hawa telah terdengar di luar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo Mbak Pinarak. Zaka mempersilahkan teman pondoknya untuk masuk. Alisa mengamati semua pengurus yang datang, ternyata Adzi dan Zulaikha tidak turut hadir. Alisa lega, setidaknya tidak ada 2 orang yang merusak moodnya siang itu. Zaka memperkenalkan satu persatu teman pengurus di pondok yang berjumlah 15 akwat yang hadir. Mereka semua terlihat sangat ramah kepada Alisa dan sangat jauh sifatnya dengan Adzi dan Zulaikha. Monggo disambi ya mbak-mbak, jangan malu-malu ngeh. Ucap Zaka. Enggak Kang. MB Lisa semoga lekas sehatnya biar nanti bisa hadir ngaji lagi. Ucap Farida salah satu pengurus. Enggak Mbak Amiin. 20 menit mereka mengobrol dengan Alisa dan Zaka. Mereka semua berpamitan pulang. Alisa sangat lelah dan capek. Setelah selesai makan siang dan minum obat ia langsung istirahat. Jangan